Shalom, selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpai saudara di pagi ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Mari terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan membaca di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Puji Tuhan. Saudara, kesetiaan berarti keteguhan hati, ketaatan baik dalam persahabatan maupun pelayanan. Kesetiaan seringkali juga berarti kepatuhan. Dalam Perjanjian Baru, kata setia memiliki 3 makna yang berbeda dan lebih jelas, yaitu dapat dipercaya, taat menjalankan perintah, dan orang yang percaya menjadi pengikut atau penganut. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia, yang dia maksud adalah dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikuti dia. Taat dalam menjalankan amanatnya dan dapat dia percaya sepenuhnya. Tuhan menginginkan kita untuk terus beriman dan setia kepadanya, saudara. Sebagai orang Kristen, banyak di antara kita memberikan syarat atau ketentuan dalam kesetiaan kita. Seorang istri tidak lagi setia mengasihi suaminya ketika suaminya melakukan perselingkuhan. Seorang suami tidak lagi setia melayani istrinya ketika istrinya mulai bersikap menjengkelkan. Para orang tua tidak lagi setia mengasihi, membimbing, dan mengajar anak-anaknya ketika mereka mulai memberontak dan tidak patuh. Anak-anak tidak lagi setia menghormati orang tuanya ketika mereka melihat orang tuanya mudah marah atau tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik kepada mereka. Para karyawan tidak lagi setia ketika sarana dan prasarana suasana kantor dan rekan-rekan kerja tidak sesuai dengan harapannya. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan berubah menjadi kurang atau tidak setia ketika diperhadapkan dengan suatu kenyataan bahwa hidupnya, keluarganya, bisnisnya, atau bahkan pelayanannya menghadapi banyak masalah. Saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan memanggil Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Tak pernah terbayang sedikit pun di benak Yosua bahwa suatu saat kelak ia akan dipilih dan dipercaya Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, menggantikan Musa. Alkitab mencatat bahwa Yosua adalah keturunan Efraim, anak dari Nun. Masa muda Yosua banyak dihabiskan di padang gurun dalam pengembaraan menuju ke Kanaan. Nama sebenarnya adalah Hosea, yang artinya keselamatan. Tapi Musa memanggilnya Yosua, yang berarti ia akan menyelamatkan atau keselamatan dari Yehova. Bukan tanpa alasan bila Tuhan memilih Yosua untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Musa, saudara, sebab ia adalah abdi Musa yang sangat setia. Bersama Musa pula Yosua turut merasakan pahit getirnya kehidupan karena harus melewati masa-masa sulit dan penuh ujian di padang gurun. Ketika Musa menerima 10 perintah Taurat dari Tuhan di Gunung Sinai, Yosua turut serta di situ dan diperintahkan Musa untuk menjaga tenda pertemuan. Dan ia melakukannya dengan setia dan penuh dengan tanggung jawab. Kesetiaan Yosua sebagai hamba benar-benar telah teruji, saudara. Itulah sebabnya Tuhan memilih dia. Saudaraku, hanya kepada orang-orang yang setia Tuhan mempercayakan suatu perkara. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
Selain itu, Yosua adalah seorang pemberani ketika dipercaya untuk memimpin pasukan saat berperang melawan orang Amalek. Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ketika Musa mengutus 12 orang untuk mengintai negeri Kanaan, 10 orang merasa pesimis dan memberikan laporan negatif yang membuat bangsa Israel semakin takut. Namun, hanya Yosua dan Kaleb yang memberikan laporan positif dan membangkitkan iman. Bukti bahwa Yosua adalah seorang pemberani dan memiliki iman yang teguh. Saudaraku, tanpa kesetiaan mustahil Tuhan mempercayai Yosua untuk menjadi pemimpin. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita mau menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan? Jikalau kita mau, saudara, mari kita belajar hidup di dalam kesetiaan mulai hari ini, yaitu kesetiaan yang teruji. Kesetiaan yang teruji adalah kesetiaan terhadap Tuhan dan sesama kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup dalam kesetiaan, setia terhadap Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan, dan ajar kami untuk hidup dalam kesetiaan terhadap sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami memelihara dan melakukan firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini ya Tuhan dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan hari ini, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.